Mampukah Vinsmoke Sanji menumbangkan seorang Admiral Kizaru? Oke nakama. Sanji merupakan salah satu anggota dari kru bajak laut topi jerami. Dia juga berperan sebagai koki di dalam kapal laut topi jerami. Dan dalam video kali ini, saya akan membahas tentang teori kekuatan besar yang tersembunyi di balik sosok karakter Vinsmoke Sanji. Jadi simak baik-baik, dan jangan di-skip-skip, agar kalian tidak melewatkan topik yang akan saya bahas kali ini. Tapi sebelum pembahasan ini kita mulai, silahkan like, komen dan subscribe video ini agar saya semangat dan rajin membuat video-video terbaru setiap hari. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita menuju ke pembahasan utama kita. Dia urut jambu. Setelah saya meriset tentang sesosok Sanji ini, ternyata, banyak sekali para penggemar One Piece yang mengklaim kalau Vinsmoke Sanji sebagai sosok MVP pada One Piece chapter kemarin. Hal ini dikarenakan, sang koki ini yang secara gemilang mampu menahan serangan laser dari Admiral Kizaru. Tak hanya itu, dalam beberapa diskusi para OP lover juga mengatakan bahwa Sanji memiliki peluang untuk menumbangkan lawan sekelas Admiral. Dan sosok Admiral yang paling mungkin saat ini adalah Kizaru, yang kebetulan menjadi satu-satunya Admiral Angkatan Laut yang datang di pulau tersebut. Kalian tentu sudah melihat dengan jelas alur cerita One Piece di Pulau Egghead. Di pulau ini diperlihatkan peran Sanji yang sangat penting bagi Luffy dan kelompoknya. Dilihat dari beberapa blog diskusi para OP lover, hal ini mungkin sudah dipersiapkan Eiichiro Oda untuk membuat sang koki bersinar. Jadi bisa dikatakan bahwa Admiral Kizaru bakal menjadi batu pijakan bagi Sanji untuk menampilkan kekuatan sejatinya. Memang ada juga yang kontra dengan klaim dari teori tersebut. Hal ini dikarenakan sosok Sanji tak memiliki kemampuan yang amat spesial untuk menundukkan apalagi menumbangkan musuh sekelas Admiral. Ada beberapa poin yang juga membuat bantahan tersebut menguat. Pertama, Sanji tak memiliki kemampuan buah iblis atau haki yang mendominasi, yang bisa membuatnya memiliki peluang besar mengalahkan Admiral Kizaru. Bahkan dalam beberapa hal, para teori One Piece sering menyeret-nyeret nama Roronoa Zoro yang dikatakan lebih pantas dan lebih berpeluang mengalahkan Admiral Kizaru. Klaim ini didukung bahwa Zoro memiliki pedang dan teknik yang melampaui akal sehat. Momen Sanji yang tahan serangan laser Kizaru membuat sang Admiral terkejut, dan para fans pun menjadi penasaran dengan alasan hal tersebut. Di chapter 1107 kemarin diperlihatkan momen yang tidak terduga, di mana Sanji mampu menahan serangan laser milik Kizaru. Dalam momen tersebut, Kizaru hendak menghabisi nyawa dari Vegapunk. Dan apa yang Sanji lakukan tersebut nyatanya membuat Kizaru dan bahkan Franky terkejut. Kizaru pun sebenarnya penasaran bagaimana Sanji bisa melakukan hal tersebut. Salah satu hal yang tentunya muncul di benak banyak fans One Piece setelah melihat hal tersebut tentunya adalah haki. Banyak fans yang beranggapan jika kemampuan haki merupakan alasan mengapa Sanji kemudian bisa menahan serangan laser Admiral Kizaru. Seperti yang muncul dalam ceritanya, haki merupakan hal yang sangat penting, apalagi bagi para bajak laut di wilayah New World. Pasca time skip kemarin, beberapa kru topi jerami seperti Luffy, Zoro, dan Sanji kembali dari latihan mereka. Dan salah satu hal yang mereka pelajari adalah kekuatan haki. Tidak butuh waktu lama bagi para fans melihat peningkatan level ketiganya. Pasifista yang sebelumnya menjadi masalah besar, justru sekarang dianggap sepele oleh Luffy. Luffy mampu menghancurkan pasifista hanya dengan satu serangan saja. Hal tersebut menunjukkan perbedaan besar yang dibuat oleh Luffy saat menguasai peningkatan haki. Kekuatan haki juga merupakan modal penting bagi bajak laut yang ingin pergi ke New World. Pasalnya, di wilayah yang penuh dengan bajak laut kuat tersebut kemampuan haki sudah menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh siapapun, dan bukan hanya sekedar memiliki kekuatan buah iblis. Tanpa kemampuan haki, seseorang tidak akan bertahan lama di New World. Seperti yang disebutkan oleh Don Chinjao, untuk bisa berada di jajaran atas maka seseorang harus bertarung menghadapi berbagai lawan yang juga kuat. Kaido sendiri sempat mengatakan jika haki adalah modal untuk bisa jadi penguasa dunia, dan bahkan jadi seorang raja bajak laut. Di New World ada banyak pengguna jenis haki, dan mereka juga menguasai beragam jenis haki. Contohnya adalah para Yonko.
Sanji sendiri diketahui memiliki observation haki yang luar biasa, yang membuat dia bahkan bisa mendengar atau mengetahui apa yang tidak bisa dia dengar oleh orang lain. Sanji juga memiliki kemampuan pengendalian armamen haki, meskipun jarang sekali dia gunakan. Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya cukup masuk akal, jika kemudian armamen haki miliknya menjadi alasan mengapa Sanji kemudian bisa tahan serangan laser Kizaru. Namun, ada kemungkinan lain yang jadi alasan mengapa Sanji bisa melakukan hal dahsyat tersebut. Lalu, apa kemungkinan lain yang dimaksud? Kemungkinan tersebut adalah rekayasa genetik dari Germa yang ada di tubuh Sanji. Seperti yang diperlihatkan di momen pertempuran Onigashima dalam arc Wano kemarin, Sanji berhasil melakukan awakening yang membuatnya bisa menang saat melawan Queen. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkin Red Switch buatan Germa miliknya yang diduga menjadi penyebab atau pemicu awakening di tubuh Sanji tersebut. Dan efek lainnya dari hal tersebut kini kembali Oda perlihatkan. Di akhir pertempuran Onigashima, Sanji tiba-tiba berubah menjadi sosok kuat dan luar biasa, di mana semua luka-luka parah yang dia derita bisa sembuh dalam waktu yang sangat cepat. Selain itu, Sanji juga mampu menahan serangan dahsyat dari Queen. Pertarungan di antara keduanya sebenarnya cukup lama diprediksi oleh para fans. Hal ini berdasarkan dari masa lalu Queen, di mana dia mengenal sosok ayah dari Sanji, yaitu Vinsmoke Judge. Menghadapi Queen menjadi hal yang tidak mudah bagi Sanji. Meskipun awalnya Sanji banyak melakukan serangan, namun Queen sendiri sebenarnya masih menahan kemampuan aslinya. Baru pada chapter 1028 kita melihat kemampuan epik dari Queen, seperti teknik Brachio Snake. Diperlihatkan di mana Queen mampu melepaskan sebagian tubuhnya untuk kemudian melilit Sanji seperti ular. Dalam momen tersebut, Sanji benar-benar dibuat tidak berdaya. Meskipun tubuh luarnya nampak baik-baik saja, tetapi organ dalam tubuhnya rusak, dan tulang-tulangnya remuk. Namun anehnya, Sanji bisa pulih dengan segera seperti halnya healing factor dalam cerita komik. Sanji sendiri curiga bahwa kemampuan pemulihan ini ada kaitannya dengan kemampuan seperti saudara-saudaranya yang lain. Namun Sanji sendiri tidak ingin hal itu terjadi. Dan puncaknya sendiri adalah, ketika Queen mengayunkan pedangnya ke tubuh Sanji, dan pedang tersebut hancur akibat tubuh Sanji yang mengeras. Ini menjadi peningkatan kekuatan yang sangat signifikan dari sosok Vinsmoke Sanji. Selain juga peningkatan kekuatan yang diperlihatkan oleh Zoro dan Luffy. Sebagian teori menyebutkan, bahwa mungkin peningkatan kekuatan Sanji ini ada kaitannya dengan Red Switch dan rekayasa genetika Germa. Di tengah-tengah pertarungannya melawan Queen, Sanji merasakan bahwa tubuhnya menjadi aneh setelah mengenakan Red Switch. Ini pertama kalinya Sanji merasakan efek samping dari penggunaan Red Switch. Dalam teorinya juga disebutkan, bahwa mungkin Red Switch membangkitkan kemampuan tersembunyi dari Sanji yang selama ini menunggu untuk diaktifkan atau dibangkitkan. Di akhir pertempuran Onigashima, kita melihat beberapa peningkatan kekuatan Sanji. Mulai tubuh yang mengeras, bisa sembuh dengan cepat, dan bahkan dia bisa menahan panas yang luar biasa, serta ia mampu bergerak dengan cepat sehingga dianggap menghilang. Berdasarkan hal tersebut, mungkin efek dari kebangkitan rekayasa genetik di tubuh Sanji rasanya lebih masuk akal, sebagai alasan dia mampu tahan serangan laser Kizaru daripada kekuatan haki. Dengan kebangkitan kekuatan dalam diri Sanji tersebut, apakah artinya Sanji menjadi sosok terkuat kedua di kelompok topi jerami? Perdebatan mengenai siapa yang jauh lebih kuat dari sosok Luffy memang akan sulit untuk ditentukan. Hal ini karena masing-masing fans dari kedua karakter itu tentunya memiliki alasan masing-masing. Tentunya juga terkait mengapa mereka jadi yang terkuat kedua. Namun, untuk konteks di arc Egghead ini, mau tidak mau harus diakui, kalau memang Sanji jadi karakter terkuat kedua di kelompok topi jerami. Akan tetapi peningkatan kekuatan dari Zoro pun sebenarnya juga sangat luar biasa. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Zoro mampu mengalahkan King. Kita juga diperlihatkan seperti apa peningkatan dahsyat dari Zoro, ia mampu mengendalikan haki dan peningkatan kekuatan fisik yang luar biasa. Di sisi lain, kebangkitan rekayasa genetik dari Sanji baru diketahui sebagian. Seperti yang saya sebutkan tadi, kebangkitan kekuatan Sanji tersebut termasuk proses penyembuhan yang cepat, tubuh yang mampu mengeras, serta peningkatan kecepatan yang luar biasa.
Yang paling baru tentunya adalah bagaimana Sanji bisa tahan serangan laser Kizaru. Artinya dia mampu juga untuk menyerang fisik dari Sang Admiral. Di sisi lain, Zoro dan Luffy adalah dua karakter yang paling pesat peningkatan kekuatannya, jika kita membandingkannya dengan Sanji. Dalam hal ini, Sanji memang sudah berhasil membangkitkan kekuatan terpendam dalam dirinya, dan yang selama ini belum tereksplor berkat Raid Suite. Artinya kemungkinan masih ada potensi kekuatan Sanji lain yang belum dieksplor, seperti bagaimana dia bisa menahan serangan laser Kizaru. Seperti halnya saat menghadapi Queen, mungkin dalam arc berikutnya ini, kita akan melihat peningkatan kekuatan lain dari Sanji yang merupakan hasil dari kebangkitan rekayasa genetik Germa. Salah satu yang mungkin terjadi adalah, bagaimana dia bisa menyerang pengguna buah iblis tanpa perlu menggunakan kekuatan haki. Kita nantikan saja peningkatan kekuatan apalagi yang akan Oda hadirkan untuk karakter Sanji. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang teori saya ini? Jika kalian mempunyai pendapat yang lebih masuk akal, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan nanti saya akan membuatkan video lanjutan tentang pendapat kalian semua. Jadi cukup dari sini dulu video tentang Sanji ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.